Kalau saya di sini terganggu, Pak. Kalau saya di sini terganggu, Pak. Kalau di situ nggak aman, Pak? Ini aman ya? Aman di situ, Pak. Ini Aman. Off frame, Pak. Tes. Udah, Mas. Paling ini 5 menit. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan kami Rumah Pers Jogja. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol atau ini obrolan publik ya, jagungan publik. Kali ini mencari siapa pelaku ataupun yang maaf. Kita dalam kesempatan kali ini akan mendiskusikan untuk mencari siapa pelaku pemalsu Yakona ya. Yakona itu produk herbal diabetes. Nah, dalam sekitar 4 bulan terakhir ini ada kasus pemalsuan yang beredar di salah satu aplikasi Shopee gitu. Nah, ini sudah dampaknya sudah sangat merugikan bagi Yakona sendiri. Bahkan disebutkan kerugiannya berkisar antara 200 juta sampai 1 miliar. Nah, dalam kesempatan ini sudah hadir sudah hadir Komisaris PT Konco Sukses Bersama ya Mas, atau KSB. Beliau adalah Mas Muhammad Aziz Sabruddin. Selamat siang Mas Aziz. Terus di sampingnya yang baju putih ini, yang ganteng ini, Mas Sigit Fajar Rahman. Ini dari kuasa hukum Yakona. Nah, ini yang pertama saya akan bertanya dulu dengan Mas Komisaris PT KSB. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan kronologi dari perjalanan kasus ini, Mas. Terima kasih Mas Agung. Jadi kronologinya itu kita dari 4 bulan terakhir ya. 4 bulan terakhir itu kita track, kita cek gitu di platform-platform marketplace. Salah satunya Shopee, Tokopedia, kemudian Bukalapak, Lazada itu memang produk-produk Yakona yang mendisplay Yakona itu cukup banyak ya toko-tokonya. Nah, dari 1 bulan kita amati, kita inventory, kita dokumentasi, kemudian kami minta ya ke RRF itu, Rembuk Lovan dengan Mas Sigit, Mas Robi dan kawan-kawan. Itu Mas, ini kayaknya kalau dibiarkan itu nanti akan semakin besar. Padahal ini baru kita 1 bulan gitu ya. Terus setelah itu ya udah Mas, kita bikin aja, kita laporkan semua, kita data. Itu ada sekitar ratusan ya, 300-an toko yang mendisplay produk Yakona. Dan itu palsu. Kenapa palsu? Karena kami itu selaku produsen sekaligus distributor. Jadi kalau ada barang yang terdisplay di situ sementara tidak terregister ke kami, website kami, otomatis pasti palsu. Nah, akhirnya kita sampling beberapa untuk kita laporkan
semuanya ke Shopee dan ke pihak kepolisian. Coba disebutkan kategori palsunya. Jadi produk palsu Yakona itu, ini kita udah menyajikan. Bentar. Mohon maaf. Enggak, bisa ambilkan yang asli mas, satu aja, Yakona asli. Nah ini produk Yakona palsu ya. Yakona palsu itu cara mengenalinya mudah. Yang pertama dari seal hologram atau segel hologram. Nah, segel hologram untuk Yakona palsu itu pasti bukan segel hologram yang berlogo dan bertuliskan Almanar Herbafit selaku partner produsen di PT Kanja Sukses Bersama untuk produk Yakona. Nah, ya, ini yang palsu. Jadi seal hologram yang di sini itu pasti bukan berlogo dan bertuliskan Almanar Herbafit. Kemudian yang kedua dari sisi kemasan, palsu itu lebih tipis. Palsu lebih tipis. Kemudian nanti setelah produk itu dibuka, nah ini contoh produk yang palsu ya. Ketika dibuka itu nggak ada seal string ya, plastik string bertuliskan Yakona. Dan yang terakhir di bawah botol itu nggak ada kode produksi. Nah kalau yang asli itu sebaliknya. Yang pertama ini sealnya itu pasti berlogo dan bertuliskan Almanar Herbafit. Yang kedua secara kemasan lebih tebal sehingga kan mudah kan nggak peok gitu loh. Nah ini palsu, ini asli. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ketika dibuka, nah ini ada bekas botol sering bertuliskan Yakona. Dan yang terakhir di bagian bawah ada kode batch, kode produksi produk itu. Nah itu sih untuk mengenalinya seperti itu. Kemudian ketika dibuka isi kapsulnya itu untuk produk Yakona asli ada warnanya lebih gelap ya, hijau, perlahan, hijau agak tua lebih gelap. Sementara yang palsu bermacam-macam. Kadang ada yang cerah, ada yang gelap. Pokoknya nggak seragam lah, seperti itu. Itu sudah beredar berapa banyak? Kalau dari hitungan ya sekitar 5.000 ya. Kalau dari kalkulasi ini yang palsu kan ya? Yang palsu. Ya, yang palsu itu sekitar 5.000-an. Kalau kita mengkalkulasi dari data marketplace yang kita dokumentasi. Seperti itu. Hitungan kerugian itu dihitung dari mana? Iya dari situ, tentu itu. Dan harganya kan memang variatif ya. Ada yang lebih murah, lebih banyak yang lebih murah. Dampaknya kira-kira bagaimana? Ada yang sudah berdampak negatif nggak mengkonsumsi yang palsu? Kalau sejauh ini memang ada beberapa customer itu yang lapor, tetapi alhamdulillahnya belum ada yang sampai mengonsumsi. Kan kemarin kita udah memberikan edukasi ya. Ini produk palsu, ini produk asli. Nah ada customer yang lapor ke kami. Ada salah satu customer, Mas ini saya beli di ini palsu atau enggak, ciri-cirinya seperti ini. Dia menyampaikan bahwa itu palsu. Nah, alhamdulillahnya belum sampai mengonsumsi. Kemudian beliau beli yang asli dari kita. Baik, sekarang Mas Sigit, dari pendekatan hukum bagaimana Mas? Ini apakah optimis ini pelakunya ini bisa tertangkap? Terima kasih. Yang jelas kita sudah lakukan upaya, yaitu kemarin sudah lapor ke Polda, itu ada lebih dari 5 untuk yang sudah kita laporkan. Itu nanti sesuai yang sudah kita dokumentasikan. Itu kemarin ada ratusan akun yang palsu, yang menjual produk-produk palsu ini. Yang jelas untuk sampai ke produsennya kita akan kejar, karena akan ini kedepannya akan merugikan banyak, terutama rugi yang Yakona ini kan rugi, yang jelas rugi material dan rugi semuanya. Yang jelas masyarakat itu ketika mengkonsumsi Yakona palsu ini, kalau kita tidak laporkan, maka ketika ada komplain atau apa, itu nanti akan datangnya ke
Yakona seperti itu. Yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk edukasi ke masyarakat, baik lewat sosial media ataupun yang kita punyai sudah kita sosialisasikan. Ini setidaknya mengkonfirmasi ya bahwa ini kalau ada yang membeli ini bisa membedakan mana yang palsu mana yang asli. Iya, yang jelas kita sudah adakan edukasi dengan acara seperti ini kan kita juga ada edukasi juga. Gitu. Dari Shopee sendiri sudah menghentikan juga. Kita sudah ajukan untuk take down Shopee, data-datanya kita sudah masukkan, tinggal nanti prosesnya sampai mana. Yang jelas kita sudah ajukan. Ini teridentifikasi dari Demak akunnya ya? Akun Dari Demak sama Wonogiri. yang sudah ada banyak sih, dari Jawa Barat ada, Jawa Timur, Jawa DKI juga ada. Kita sudah istilahnya sudah feeling, itu tinggal nanti kita serahkan ke kepolisian. Mas Sigit, apakah kasus-kasus seperti ini juga terjadi ya di tempat lain? Artinya ini kalaupun itu rentan terjadi di tempat lain atau berpeluang di tempat lain, terjadi di tempat lain, ini kan juga menjadi jalan memberikan pelajaran hukum. Yang jelas kita mulai dari Jogja, dari Jogja kasih edukasi ke masyarakat. Tentunya dengan adanya kasus seperti ini, masyarakat lebih bijak dan lebih teliti ketika mau membeli produk apapun. Jadi sebelum membeli itu kan masyarakat tentunya kalau tidak ada edukasi semacam ini untuk memilih produk tentu akan memilih harga, tapi tidak sampai meneliti keasliannya. Jadi di sini kita sudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jangan dilihat dari harganya. Dari kepolisian menjadikan kabarnya gimana? Udah pasti mau ketemu gitu, mau tertangkap? Yang jelas kita sudah pantau prosesnya, sudah mengirim saksi-saksi dan mereka sudah dipanggil juga yang terindikasi mengedarkan Yakona palsu ini. Baik, demikian. Oh ya, ini closing. Ini untuk menegaskan ya. Ya. Karena tadi saya menyampaikan gimana untuk mendapatkan produk Yakona asli sama yang palsu gitu. Nah, produk Yakona asli itu hanya dijual yang terregister atau terdaftar di website resminya Yakona Indonesia.co.id. Jadi di press release mohon maaf. Nah, ini sudah ada. Nah, itu hanya terjual di toko-toko itu. Jadi ketika masyarakat itu menjumpai kok masih ragu-ragu, hubungi aja, kontak di situ, akan kami pastikan apakah itu produk Yakona asli atau palsu. Seperti itu. Baik, Mas Sigit mungkin untuk closing ada perlu yang disampaikan? Yang jelas kalau masyarakat kita sudah pandai dan paham baik itu produk palsu ataupun yang asli, tentunya nanti ke depan itu akan paham. Jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari keasliannya. Jadi ketika nanti mau beli produk itu harus dilihat keasliannya, karena bisa juga ketika nanti membeli barang-barang palsu ini kan dikonsumsi, jangan sampai nanti yang palsu itu komplain ke yang punya pemegang hak merek dan produksi semacam itu. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa obrolan Jagongan Publik dengan beliau Mas Sigit juga Mas Aziz dari Rembuk Law Firm. Saya kira tadi sudah
secara umum ataupun beberapa kisi-kisi sudah kita ulas dan kesimpulan kami kembalikan ke pemeriksaan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.